Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat dan rajin belajar ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, yakni karomah, maunah, dan irhas. Langsung saja ya. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, mukjizat ini hanya diperuntukkan kepada Rasul, bukan pada selainnya. Dalil mukjizat terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah mukjizat dari Tuhanmu. Ciri-ciri mukjizat. Mukjizat diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Mukjizat bertujuan untuk melemahkan orang kafir. Mukjizat diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Mukjizat diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah dan diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Mukjizat dibagi dua, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang nampak. Contohnya, mukjizat Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Keluarnya air dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Ada lagi, tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular. Kemudian Nabi Nuh membuat kapal yang besar di atas gunung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan panas saat dibakar oleh api. Yang kedua, mukjizat akliyah, yakni mukjizat yang hanya dipahami oleh akal pikiran. Contohnya keistimewaan Al-Quran yang hanya dapat dipahami hanya ataupun oleh orang-orang tertentu saja. Karena untuk mengetahui keistimewaan Al-Quran butuh rangkaian-rangkaian ilmu yang harus kita pelajari dan pahami. Selain mukjizat, ada juga kejadian-kejadian luar biasa yang lainnya. Dinamakan dengan karomah, irhas, dan maunah. Yang pertama karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi tidak semua orang mendapatkan karomah, hanya orang-orang yang soleh, pilihan Allah yang mendapatkannya. Syarat orang yang mendapatkan karomah, yang pertama adalah orang yang mendapat karomah bukan seorang nabi ataupun rasul. Ya. Kemudian terjadi pada hamba yang soleh, yaitu hamba pilihan Allah Ta'ala. Artinya tidak semua orang yang soleh mendapatkan karomah. Hanya orang-orang pilihan saja yang mendapatkannya. Kemudian bertujuan untuk menguatkan keimanan, diberikan kepada hamba Allah yang memang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah.
Berikut adalah contoh karomah. Contohnya, karomah yang terjadi pada Maryam, Allah beri kepada Maryam makanan di tempat peribadatannya. Kemudian karomah kepada Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun. Kemudian ada juga karomah kepada Raja Zulkarnain. Kemudian karomah yang diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masih banyak karomah-karomah yang diberikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, irhas. Irhas adalah kejadian atau hal yang istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Jadi sebelum rasul menjadi rasul ataupun rasul diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi rasul, Allah telah berikan keistimewaan-keistimewaan tersendiri kepada calon-calon yang akan diangkat menjadi rasulnya. Contohnya, contohnya hancurnya pasukan Abraha sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara saat masih bayi. Bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air zam-zam. Sehingga sampai detik ini, ya, orang-orang bisa menikmati ataupun meminum air zam-zam. Selanjutnya, bayi Musa yang selamat saat dihanyutkan ke Sungai Nil. Kejadian luar biasa yang lainnya yaitu Maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi sesuatu kesulitan. Contohnya, selamat dari kecelakaan maut, yang bisa jadi ketika kecelakaan ataupun melihat tragedinya tidak mungkin ada yang selamat, tapi karena maunah dari Allah Ta'ala, tidak ada yang tidak ada yang tidak mungkin. Dalam pandangan manusia mungkin semuanya tidak selamat, tapi Allah selamatkan. Ini namanya maunah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Berikut adalah beberapa hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yakni hikmahnya dapat melemahkan dan mengalahkan orang yang menentang dakwah Rasul. Dapat memperkuat dan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dapat membuktikan kebenaran seorang rasul. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.